Hai. Kami di sini kelompok 4 dari Gender Feminisme ingin membahas tentang video sebelumnya. Nah, di sini dengan saya sendiri Bagas, dan ini teman saya Neti, dan ini teman saya Leli. Nah, teman-teman di sini masih ingat gak sih tentang kita membahas apa di video yang sebelumnya itu, yang di video podcast itu? Teman-teman masih ingat gak kita membahas tentang apa? Masih dong, yang ini kan, yang tentang kasus minimnya keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia kan? Iya, betul sekali. Menurutku sih itu memang menarik ya untuk kita bahas lebih lanjut, karena ini bukan masalah yang bisa kita anggap sepele, tapi ini merupakan masalah yang serius dan butuh perhatian khusus gitu. Iya, betul. Karena keterwakilan perempuan dalam politik ini merupakan salah satu indikator penilaian seberapa bagus sih kualitas demokrasi di Indonesia dan seberapa kesetaraan gender itu dijunjung di Indonesia gitu sih. Iya, Nah, sekali. dan juga dari data keterwakilan perempuan di Indonesia sendiri kan juga sudah diberikan kuota sebesar 30% nih. Iya. Tapi masih belum terpenuhi juga kan? Iya, sampai sekarang belum pernah terpenuhi. Nah, dan juga bisa kita lihat nih dari pemilu 2019 kuota, bukan kuota sih, tapi lebih ke partisipasi. Nah, partisipasi perempuannya tuh hanya sebesar 20,5% saja kan? Iya, ini Nah, masih sedikit. Masih Iya. sedikit banget. Dan juga baru naik di tahun 2021 karena pergantian PAW ya. Oh ya. Nah, itu tuh hanya sebesar 21, sepersekian persen saja. Iya. Dan di tahun 2024 ini juga cuma meningkat 1,6% saja gitu loh. Jadi kayak keterwakilan perempuannya masih di bawah rata-rata kan? Masih jauh ya. Jauh dari kuota Ini 30%. masih 30 tapi belum pernah tercapai gitu. Tercapai. Apalagi Iya, kalau misalnya benar. dikasih 50 kan. Iya. Nah, benar banget sih apa yang dibilang dari teman-teman ini, bahwa sangat penting di mana peran perempuan ini untuk di dalam Masuk di dalam politik. politik itu. Jadi makanya kita nih membuat video ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran bagi para masyarakat untuk apa sih pentingnya peran perempuan di dalam politik ini tersebut gitu. Ya, dan sekaligus kita mau mengkritik yang stereotip yang selama ini selalu membelenggu dan selalu merugikan para perempuan kan. Iya, betul. Nah, aku juga sepemikiran sih sama kalian. Kan pada dasarnya juga kesadaran dari masyarakat itu sangat penting kan. Iya. Dan juga stereotip itu juga hasil dari konstruksi dari Masyarakat kita. masyarakat Ya, kita sendiri. betul sekali, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tentang perempuan di dalam politik Indonesia ini, kemarin di dalam podcast itu kita tuh menggunakan teori apa ya? Kok aku lupa ya? Oh iya, Kalau nggak apa sih? salah kita yang menggunakan feminisme liberal nggak sih? Oh iya, kan, iya, feminisme benar liberal, sekali, iya. ya. Liberal. Karena kan feminisme liberal itu kan menjunjung tinggi yang memperjuangkan kebebasan individu kan. Oh, iya. Tapi bukan hanya perempuan, tapi Perempuan. laki-laki juga. Iya. Jadi dia pengen ada kebebasan loh. Setiap individu itu mempunyai kebebasan atas dirinya, atas apa yang dimiliki gitu kan. Iya. Betul sekali. Dan juga feminisme liberal kan pada dasarnya itu kan menggunakan akal ya. Iya. Yang Iya, dimana saat kita melakukan pendidikan pasti kita memiliki akal. dong. Ya, Dan orang dari- yang berpendidikan kan Nah, pasti pasti punya memiliki akal. akal. Dan dari akal itu sendiri kan juga membantu kita untuk memahami prinsip-prinsip moralitas dan juga kebebasan individu itu sendiri. Iya, betul. Ngomong-ngomong, saat kita bahas ini, apa sih solusi yang bisa kita tawarkan tentang kasus ini? Aku nggak tahu ya kalau kalian setuju. Ini pendapat saya. Menurut saya kan ini kasus yang memang bukan sesuatu yang bisa diubah tahun ini udah berubah besoknya. Iya. Tahun Iya, depan. benar. Ini merupakan kasus yang memang butuh perjuangan keras dari kitanya, betul. dari orang-orang yang memperjuangkan feminisme ini kan. Menurut saya mungkin di pendidikan dari SD sama SMP kayaknya sampai SMA nggak ada ya yang namanya Nggak ada. feminisme sama gender itu Oh, nggak nggak ada. Kita aja baru kenal pas masuk Di sosiologi di kuliah aja, PSW. iya. Iya, benar. Kalau enggak ya Kuliahan. kita nggak akan kenal. Jadi Iya. mungkin menurut saya bisa di dalam mata pelajaran kayak PKN, agama betul. bisa disertakan dengan materi-materi yang terkait dengan apa sih yang tentang feminisme atau Iya, gender kan. Iya.
bukan berarti langsung kasih teori sih, kan Enggak. Ya, enggak. disesuaikan dengan umur anak-anaknya Ya. dari SMP, SD, SMP ke SMA. Kayak mungkin dari permainan mereka, apa yang mereka mainkan, mungkin kayak laki-laki kan kalau misalnya dia selalu mainkan yang bersifat maskulinitas, Maskulinitas, mungkin ya. bisa apa sih dicampur-campur dengan yang feminin, Feminin, kayak ya. kasih boneka, kasih Ya. permainan yang sering dimainkan perempuan, sehingga anak-anak ini dari kecil mereka sudah memiliki sikap maskulin sama memiliki sikap Ya. yang feminitas, Ya, sehingga jadi terpenuhi ya, iya, itu ya. kan biasanya selama ini kita nggak diajarkan loh. Pokoknya yang kita tahu laki-laki nggak boleh nangis. Kan laki-laki Iya. juga Iya. butuh Betul. luapan emosi gitu Iya, kan, butuh luapan. luapan emosi lewat menangis. Jadi kalau misalnya dari SD, SMP, SMA mereka udah diajarkan entah dari relasi mereka, diarahkan relasi mereka dengan teman-temannya seperti apa, maka otomatis budaya-budaya yang ketat yang kayak patriarki itu mulai menipis gitu ya. Iya. Kalau misalnya terus-terusan kayak gini sih menurut saya akan berkelanjutan, berkesinambungan dan terus-terus dilanggengkan gitu sih. Iya, sekali ya. Kalau menurut dari aku sih benar sih apa yang dibilang dari Leli itu, karena dari emang kenyataannya, realnya aja nih. Iya. Nah, pada dasarnya nih aku nih contohnya, aku baru tahu gender feminisme itu Di sini dalam kan? lingkungan kuliah ini aja. Cuman, Perkuliahan. karena aku masuk sosiologi itu kami baru tahu. Jadi dari sejak dini, contohnya dari SD, SMP, SMA tuh kami nggak pernah tahu apa itu feminitas, maskulinitas itu kami tidak iya, tahu. iya, kan? Gitu. Iya. Dan juga di sekolah ini juga bibit patriarki itu masih sangat kental, di mana laki-laki itu dari laki-laki dari SD sampai SMA itu kebanyakan tuh laki-laki yang lebih berkontribusi gitu. Kayak ketua OSIS kan Nah, laki-laki, iya, betul. ketua pramuka, Kebanyakan. ketua Iya, kelas ya kan laki-laki. iya. Harusnya juga dari sekolahan itu juga meningkatkan apa ya yang namanya memberikan dukungan bagi para perempuan, yang dimana perempuan itu seharusnya tuh layak, dia tuh harusnya menjadi pemimpin. iya, menjadi pemimpin, dia tuh harusnya mendapat kepercayaan yang penuh juga. Iya, dari teman-teman, dari Iya. guru-gurunya ya Iya, kan. betul sekali, karena yang bisa dilihat contohnya dari keluarga nih. Dari keluarga nih bibit patriarki ini sudah sangat kental. Iya, apalagi- yang kerja cewek, cowok enggak. Iya, Terus gitu. ditambah Banyak di gitu gak sekolah sih? pendidikan gitu Nah, kan. ditambah lagi di dunia pendidikan itu patriarki juga semakin kental tuh. Jadi setiap individu tuh memiliki tertanam. Udah tertanam Iya, nilai-nilai udah patriarki. tertanam Jadi nilai patriarki. mau bagaimanapun kita dihantam di perguruan tinggi, di Udah perguruan susah. tinggi, Iya. susah untuk merubah karena udah dari kecil. Jadi ya susah. Iya, Benar-benar benar sekali susah. ya, sangat susah. Iya, Mungkin kalau dari Neti sendiri mungkin bisa ditambahkan. Nah, kalau menurutku tuh guru juga harus berkontribusi nggak sih? Iya, Iya, benar. Ya kan kita Adil sih. seperti mendukung perempuan, karena kan bisa kita lihat nih kalau ketua kelas Iya. tuh pasti yang dipilih itu Yang ditunjuk laki-laki, laki-laki, Itu laki-laki laki-laki. terus. Baru Ya, perempuan. setuju, Kalau semisal laki-laki nggak ada, baru perempuan. Iya, kayak di nomor 2 kan nggak ada. Iya, jadi kayak kita tuh Iya, tanpa sadar didiskriminasi mereka kan. itu sudah menanamkan nilai-nilai patriarki itu pada Patriarki. anak-anaknya juga. Iya. Nah iya, mau sebagaimanapun dari keluarga, pendidikan, kalau udah dididik dengan patriarki, Ya, Akan kita susah nanti akan ke susah kan depannya, ke depannya mau terus-terusan dilanggengkan iya, kan. di perkuliahan mau diginiin juga agak susah. Nah, Ya, mungkin itu yang menyebabkan para perempuan ini tidak minimnya para perempuan itu untuk berpartisipasi di dalam Iya sih, politik benar. ini Iya, kan. kalau kan tadi yang dibilang Neti yang tentang teori feminisme kan Iya. itu dari orang kalau udah berpendidikan, punya akal. Iya. Setelah punya akal, iya kan dari pendidikan kan, Iya, dari betul, SD tadi betul. udah punya akal, terus setelah itu mereka bisa memahami bagaimana prinsip-prinsip moralitas yang sebenarnya, Iya. dan mereka bisa memiliki kebebasan individu, kebebasan penuh atas diri mereka. Iya. Mereka tahu apa potensi yang mereka miliki. Jadi pintu masuk untuk membongkar yang namanya kasus ini mungkin dari pendidikan sih. Dari pendidikan punya akal dan seterusnya Iya, sampai setuju. kebebasan. Iya, setuju dari pendidikan sih. Iya kan sih? Iya. iya benar. Nah, di sini saya juga mau menambahkan sih, mungkin ini juga dalam kasus ini tuh menjadi sorotan bagi Kementerian Pendidikan, yang dimana dia tuh juga Mungkin bisa memasukkan ya memasukkan yang di sifat-sifatnya gender itu. yang memasukkan di mana sifat-sifat gender dan feminis itu dimasukkan di dalam mata pelajaran
tertentu yang dari mana dari jenjang SD, SMP, SMA tuh seharusnya tuh udah diperkenalkan yang apa itu namanya gender feminisme, maskulinitas itu sudah harus diperkenalkan. Tapi dari itu harus menyesuaikan umur juga, yang dimana dari SD itu juga menyesuaikan umur, mungkin tidak langsung teori ya, tapi kan menyesuaikan umur gitu loh, ya kan? Ya, saya setuju dengan apa yang dibilang Bagas ya. Ini mungkin jadi beban ya, tugas dari Kementerian Pendidikan juga. Kita mengusulkan ini ya, cuma usulan. Mungkin bisa kayak yang mata pelajaran tertentu ditambahkan dengan yang materi-materi yang bersifat memperkenalkan gender dan feminisme yang sama bilang tadi kan, sehingga bukan malah guru-gurunya malah memberikan nilai-nilai patriarki tanpa sengaja, memang tanpa disadari, kayak cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh melakukan ini, cewek nggak boleh melakukan ini dan lain sebagainya. Dan kayak milik ketua kelas selalu ditembakkan cowok, itu kan tanpa mereka sadar udah menjadi nilai-nilai yang ditanamkan dalam pikiran anak-anaknya kan. Nah, mungkin dengan adanya materi-materi yang bersifat gender, feminisme diperkenalkan gitu kan, bukan dalam teori yang kamu bilang tadi, mungkin kayak permainan mereka seperti apa. Coba laki-laki diberikan permainan yang dimainkan cewek, sehingga mereka memiliki dua sikap tadi yang aku bilang terpenuhi maskulinitas untuk menjaga diri mereka, dan feminitas ini diperlukan untuk kayak yang cowok kan mesti sedih dong, memiliki emosional juga kan, meluapkan emosi melalui nangis gitu. Jadi ya menurut saya seperti itu ya. Jadi kayak harus diberikan regulasi juga tentang ini. Mungkin tahun ke depan atau 5 tahun ke depan mungkin bisa ya diusahakan gitu sih. Jadi kesimpulannya kan kayak pendidikan ini kan tentang feminisme atau gender ini kan sangat penting ya. Untuk pembelajaran entah dari SD, SMP, SMA itu sendiri, agar patriarki ini nggak terus-terusan dilanggengkan gitu loh. Betul. Nah, mungkin itu sih. Ya kayak ini kan di keluarga kayak yang dibilang Bagas, kita diajarkan ini patriarki, yang kerja cuma perempuan cowok duduk main game kan gitu-gitu kan. Terus ditambah lagi di SD, di pendidikannya nggak ada memperkenalkan yang namanya gender kan, itu udah jadi dasar dari makanya itu tadi kembali ke kasusnya, kenapa perempuan minim dalam perwakilan, karena mereka udah dari kecil mereka nggak punya kepercayaan penuh, nggak diberi kepercayaan bahwa mereka itu bisa memimpin. Ditambah lagi stereotip dan konstruksi-konstruksi sosial yang kayak cewek itu lemah, nggak bisa kerja di ini, nggak boleh kerja di politik dan lain sebagainya, irasional, nggak bisa ngambil keputusan yang rasional gitu kan. Ini kayak ini sih dari masyarakatnya, mulai dari masyarakat dan melalui pendidikan, karena kan pintu masuk ke kasus ini melalui kalau teori feminisme liberal ini kan lewat pendidikan. Ibaratkan aja orang kalau udah punya pendidikan otomatis punya akal, kemudian bisa memahami prinsip-prinsip moralitas kehidupan ini. Terus setelah itu mereka sadar bahwa aku punya kebebasan sendiri, aku bisa bertindak seperti ini, tapi bukan berarti bertindak bebas, ada batasnya juga. Selagi tidak merugikan orang lain. Dia sadar aku punya potensi ini, aku bisa melakukan ini, kan gitu kan. Kan itu kan idealnya tujuan dari feminisme liberal juga kan. Nah, harapan kita dengan melalui pendidikan ini dari yang SD, SMP ke SMA ini diajarkan yang feminisme dan gender bersifat gender. Nanti kemudian hari mereka sudah masuk perguruan tinggi, ditambah lagi kan mata kuliah kayak kita ini. Terus ditambah lagi pas nanti mereka udah mulai kerja, sudah mulai terkikis yang namanya sifat-sifat yang kepatriarkian ini, sehingga ya bisa berubah ya. Kalau misalnya sih kita lihat ya remaja-remaja yang anak-anak yang generasi Gen Z sekarang ini sih udah mulai, tapi kan kita juga tetap usaha bagaimana agar kedepannya ini semakin berubah gitu loh. Jangan karena udah ini ya udah biarin, enggak. Kita juga harus punya usaha gitu sih. Ya sangat menarik.
Ya, tentang pembahasan kita pada hari ini nggak kerasa ini udah ada berapa menit. Iya, Mungkin kalau kita lanjutkan mungkin bisa berjam-jam mungkin ya. Ya jadi peran saya bagi para laki-laki di sana, jangan mendiskriminasi terhadap perempuan, yang dimana jika perempuan itu memimpin suatu organisasi, dukung mereka supaya mereka tuh perempuan ini mempunyai apa kepercayaan diri. gitu. Ya betul sekali, dan itu juga yang bisa Menjadi upaya kita Ya, untuk betul. meminimalkan kasus minimnya keterwakilan perempuan di Indonesia ini. Benar. Ya dari kecil-kecil aja dulu, dari yang organisasi berikan mereka dukungan Iya, sehingga ke depan mereka dukungan. punya kepercayaan ya kan. Ya, supaya perempuan ini juga mempunyai kepercayaan diri gitu. Nah, Nah, sekian dari pembahasan dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Dah. Gue kita bilang I love you, tapi nggak bagus. Emang tapi muka baabu, sorry tak so ganggu, sampai ngapa gitu, kok kita jauh.